Selamat sore. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara pada sore hari ini akan melaksanakan coaching supervisi akademik untuk pemenuhan tugas pada modul 2.3. Saya Tracy Henrika Tanesif, CGP asal SMP Negeri Maubeli. Dan saya Maria Krasedis Loin, CGP asal SMA Negeri 2 Kepamenanu. Dan saya Katarina SB Ursubul, asal SMP Negeri 1 Bukit Selatan. Selamat menonton. Selamat sore Ibu Katarina. Selamat sore Ibu Sedis. Oke, hari ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu Heni. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada berapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ibu, dan di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan melakukan proses coaching itu sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu yang mau saya tanyakan itu, atau yang nanti kita ikuti itu adalah yang pertama, apakah coaching kita hari ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Lalu yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Oke, dan jangan lupa dalam proses coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Oke Ibu Katarina, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan berbobot yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Ibu Heni, Ibu Sedis, terima kasih. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada percakapan kita sore hari ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Lalu yang kedua, berdasarkan 3 jawaban Ibu tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik, terima kasih Ibu Sedis. Kompetensi yang menurut saya sangat spesifik untuk saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan aktif. Oke, baik, kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif ya Bu. Lalu yang ketiga itu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada saat coaching hari ini? Baik, indikator yang saya inginkan pada saat coaching ini yaitu saya ingin agar coach saya itu dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan Ibu Katarina. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Baik Ibu Sedis, terima kasih. Baik, selamat sore Ibu Heni. Selamat sore Ibu Katarina. Apa kabar Ibu Heni? Baik, puji Tuhan, hari ini saya sehat dan bahagia karena bisa bertemu dengan Ibu Katarina. Syukurlah Ibu Heni. Ibu Heni, dari tadi pagi saya memperhatikan Ibu, sepertinya Ibu tidak semangat untuk melaksanakan tugas pada sore hari ini. Itu Ibu, tadi saat pembelajaran intrakurikuler itu saya ada sedikit bertemu masalah dengan anak-anak saya yang nakal. Jadi pada saat saya mengajar di dalam kelas itu ada anak yang nakal. Jadi saya merasa tidak puas karena anak itu sudah berulang kali saya tegur, tetapi masih tetap nakal seperti biasa. Baik, jadi masalahnya Ibu Heni sedang menghadapi anak-anak yang nakal ketika Ibu mengajar di kelas. Baik, kira-kira usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi saat ini? Yang tadi saya lakukan di kelas itu saya menegur dia.
dan saya menegur dia untuk tidak mengganggu teman. Jadi dia itu nakal, suka mengganggu temannya, dan tidak bisa duduk diam di tempatnya saat pelajaran sedang berlangsung. Kemudian saat dia mengganggu temannya, dia suka mengajak temannya berkelahi, dan tadi itu sempat temannya mungkin secara refleks memukul dia sehingga matanya itu bengkak. Jadi itu yang membuat saya merasa ini bermasalah, karena kebetulan saya yang ada di dalam kelas itu. Baik Ibu Heni, jadi usaha Ibu sudah menegur anak-anak yang nakal tadi di kelas. Lalu menurut Ibu, apakah usaha yang sudah Ibu lakukan itu sudah efektif untuk mengatasi masalah kenakalan anak-anak tadi? Mungkin cara saya itu belum efektif ya Ibu, karena tadi yang saya sempat Ibu lihat saya termenung itu karena saya berpikir mungkin pendekatan yang saya lakukan ke mereka itu mungkin masih pakai caranya saya, maunya saya sebagai guru, otoritas saya menegur mereka, dan saya tidak mau mendengarkan apa alasan dia sehingga dia sampai tidak bisa duduk diam dan suka mengganggu temannya. Jadi saya rasa mungkin saya belum terlalu maksimal karena masih menggunakan metode saya untuk menegur mereka. Baik, menurut Ibu usaha yang sudah Ibu lakukan itu belum efektif. Iya. Itu usahanya tadi menegur, kemudian itu menurut Ibu itu pendekatan yang menurut versi Ibu. Apakah ada versi lain yang bisa mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Tadi sempat saat saya membaca di internet itu saya menemukan satu solusi lagi. Mungkin saya bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saya bisa memanggil anak itu, kemudian saya tidak menghakimi dia, tetapi saya menanyakan alasan dia kenapa sampai dia melakukan kenakalan yang berulang-ulang itu. Jadi mungkin itu salah satu cara yang mungkin nanti saya lakukan, dan mungkin yang kedua mungkin saya harus memanggil orang tuanya untuk mengetahui latar belakang keluarganya dan tahu kira-kira anak ini di rumah karakternya seperti apa gitu. Oke, baik Ibu Heni. Jadi selain pendekatan yang Ibu Heni lakukan yaitu menegur tadi, Ibu Heni juga akan melakukan pendekatan versi lain, di antaranya itu pendekatan segitiga restitusi, dan juga Ibu Heni akan melakukan panggilan terhadap orang tua siswa tersebut. Sebelum Ibu melakukan panggilan terhadap orang tua siswa itu, apakah ada pihak lain yang perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Oh iya, kalau menurut saya Ibu Katerina, kalau selain orang tua, tentunya anak ini di sekolah ini kan tidak berhadapan dengan saya sendiri. Ada wali kelasnya dan juga ada teman-teman guru lain yang mengajar juga di kelasnya dia. Jadi mungkin untuk melengkapi data saya sebelum melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini, alangkah baiknya saya juga berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain untuk tahu apakah memang anak ini dalam pelajaran yang lain juga sering bertingkah seperti ini atau hanya di pelajaran saya sendiri. Dan mungkin saya juga minta catatan dari wali kelasnya tentang asesmen non kognitif awal dari anak ini, sehingga saya bisa memperoleh data untuk membuat pertanyaan-pertanyaan saat melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini. Oke, baik Ibu Heni. Sebelum Ibu melakukan panggilan terhadap orang tua itu, Ibu juga akan melibatkan pihak-pihak lain, diantaranya ada wali kelas, kemudian ada guru-guru lain di sekolah, dan juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru maupun kepala sekolah sebelum Ibu melakukan panggilan terhadap orang tua siswa tersebut? Kalau menurut saya Ibu Katerina, karena masalah ini termasuk saya pikir masalah yang cukup sensitif ya, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak dan teman-teman yang lain juga, dan kenyamanan teman-teman lain di dalam kelas. Jadi harus secepatnya. Jadi saya rencanakan setelah perbincangan kita ini, besok tentunya ini karena teman-teman yang lain sudah pulang. Jadi besok itu saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman. Kemudian hasil bincang-bincang itu akan saya bawa juga ke kepala sekolah untuk melaporkan
Kemudian saya meminta persetujuan kepala sekolah untuk mengeluarkan surat panggilan untuk anak ini. Jadi saya akan mulai bertindak untuk kasus ini besok. Besok itu saya berbincang dengan teman-teman guru dan kemudian saya bertemu dengan kepala sekolah untuk melaporkan hal yang saya alami ini, Ibu. Baik, jadi rencana Ibu akan mulai melibatkan guru-guru, wali kelas dan juga kepala sekolah sebelum Ibu melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa tersebut. Menurut Ibu, manfaat apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Manfaat yang saya senang karena saya bisa berbagi dengan Ibu. Kemudian dari hasil percakapan ini saya semakin yakin untuk melakukan rencana-rencana saya untuk mengatasi masalah yang saya alami pada hari ini terhadap anak murid yang nakal ini, Ibu. Oke, baik Ibu Heni. Jadi manfaat yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini yaitu Ibu bisa berbagi, kemudian Ibu juga semakin yakin, semakin optimis untuk melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa yang bermasalah tadi. Menurut Ibu, kapan kita bisa melakukan percakapan lagi untuk mengatasi masalah atau temuan yang nanti Ibu dapatkan setelah Ibu melakukan panggilan terhadap siswa-siswa yang bermasalah? Nah, semoga Ibu Katerina tidak bosan ya bertemu saya lagi. Jadi saya rencananya setelah saya bertemu kepala sekolah dan sudah mengeluarkan surat panggilan dan nanti orang tuanya sudah datang, saya tahu, jadi saya sudah punya data-data semua dari guru, wali kelas dan juga orang tua. Saya mau bertemu lagi dengan Ibu supaya kita bincang-bincang lagi sebelum saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini. Oke, baik Ibu Heni, saya akan selalu siap untuk bertemu lagi dengan Ibu Heni dengan senang hati. Semoga nanti pertemuan kita selanjutnya bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini Ibu Katerina. Baik, terima kasih Ibu Heni. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Oke, Ibu Katerina tadi sudah melakukan coaching. Yang saya mau tanyakan setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching itu? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching itu, saya melakukan percakapan tadi dengan Ibu Heni sebagai coach saya pada sore hari ini untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi itu sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pahami selama ini. Oke, baik Ibu Katerina, saya mau menyampaikan catatan hasil yang diobservasi, yaitu proses coaching tadi itu sudah dilakukan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Heni menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang terakhir Ibu, pertanyaan saya lagi itu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi? Baik Ibu Sedis, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan agar coach saya bisa lebih banyak menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi saat ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Katerina atas jawaban dari Ibu yang sudah memberikan jawaban terbaik. Saya berharap bahwa dari proses coaching tadi yang sudah sesuai dengan alur itu, ketika nanti dalam praktek seharian di sekolah kita bisa melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta dan juga proses coaching dengan baik, Ibu. Terima kasih Ibu Sedis. Selamat sore. Selamat sore Ibu.